Oke, selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung dan sudah melihat channel saya. Nah, mungkin di sini saya akan membahas kehidupan sehari-hari yang efektif, bagaimana cara mengatasi kesedihan dan bagaimana cara memproses kebahagiaan. Kita akan berkenalan dengan salah satu filsafat, yaitu dari Zeno, itu filsafat Stoa. Nah, kita mulai dari kata filsafat dulu. Filsafat Stoa. Teman-teman sering mendengar kata filsafat ini. Ketika mendengar kata ini sering diasosiasikan kepada hal-hal yang sangat berat, tetapi membahas terkait filsafat Stoa ini tidak terlalu berat, dan ini sering diaktualisasikan oleh teman-teman mahasiswa ataupun oleh warga-warga masyarakat Indonesia ketika mereka pengen mengetahui ataupun pengen belajar filsafat. Karena dengan belajar filsafat Stoa kita akan betul akan kehidupan yang akan kita lewati. Nah, bagaimana sejarah dari filsafat Stoa ini? Filsafat Stoa sejarahnya dulu salah satu kaisar Romawi yaitu Epictetus dan juga Zeno lagi membahas diskusi-diskusi di mana mereka membahas terkait kehidupan. Nah, diskusinya di mana? Diskusinya itu ada di serambi ataupun teras-teras kayak di rumah, hanya di bawah itu menjadi alas tikar mereka untuk saling beradu argumentasi ataupun beradu gagasan. Nah, apa arti dari Stoa? Yang tadi saya udah bahas, Stoa itu merupakan teras. Dalam teras ini mereka berpikir, mereka spekulasi ke depannya, apakah kehidupan manusia ini akan bisa berkembang, apakah mereka akan melihat perkembangan zaman. Nah, di Stoa dibahas juga. Nah, ada juga hal yang paling fundamental dalam filsafat Stoa, yaitu pertama itu ada perilaku, yang kedua itu ada nalar, yang ketiga ada fisika. Nah, dalam filsafat Stoa ini kita bisa mengatasi hal-hal yang membuat kita sedih. Artinya kita belajar untuk tidak berekspektasi kepada manusia, karena suatu hal yang sakit itu dibuat bukan terbuat. Artinya ketika kita bermimpi, contoh ketika bermimpi menjadi presiden Indonesia dan kita udah optimis untuk menang, nah faktanya kita kalah, hal itu akan membuat kita sedih. Tetapi filsafat Stoa belajar untuk mengatasi hal itu dengan cara ketika kita pengen daftar menjadi presiden Indonesia, kita enggak terlalu berekspektasi akan dapat, tetapi kita optimis. Nah, ketika kalah pun kita tidak terlalu sakit karena kita tidak berekspektasi yang tinggi. Jadi kesimpulannya adalah sesuatu hal yang membuat kita bahagia ataupun membuat kita sedih itu adalah jangan terlalu berekspektasi lebih kepada hal-hal yang bersifat senang gitu. Jadi kita harus bisa mengatasi hal itu dan harus bisa memporsir. Dan juga teman-teman perlu kita ketahui tujuan dari Stoa yang pertama itu ada hidup bebas dari negatif. Yang kedua, melatih kebijaksanaan, keadilan, justice, keadilan, keberanian. Nah, ketika kawan-kawan mengaktualisasikan ataupun belajar untuk memahami Stoa, kalian bakal dilibatkan dalam ini, hidup bebas dari negatif. Karena kita harus mengetahui juga orang-orang Indonesia ataupun kita sebagai mahasiswa, kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Karena itu membuat suatu hal yang kita tidak akan pernah merasa bahagia, yaitu kita terlalu terjerumus dari hal negatif. Yang kedua itu melatih kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian. Nah, mungkin segitu yang bisa kita kenalan dengan filsafat Stoa. Nanti di next kemudian kita bakal belajar tentang pemilahan ataupun hal-hal yang bersifatnya praktis. Bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara melakukan, menerapkan prinsip-prinsip di Stoa tersebut. Nah, mungkin segitu dari channel saya yang mungkin bisa saya bahas ataupun bisa saya kembangkan ke kalian. Semoga ini menjadi salah satu impian dari Stoa sendiri untuk bisa bahagia atas hal yang sering kita lakukan. Itu mungkin yang
bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat datang dan selamat bergabung, dan kita akan lanjut di part kedua. Bye bye.